Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi terjadi pelarangan ibadah kepada saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Pelarangan ibadah kali ini bukan pelarangan ibadah pada hari Minggu, tetapi pelarangan ibadah Natal yang mana ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh saudara-saudari kita, tetapi kemudian mendapatkan penolakan. Nah, seperti yang ada di layar ataupun di screen teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini ada tulisannya, ada keterangan dalam videonya, disebutkan ataupun diungkapkan bahwa viral kembali ibadah Natal di tempat kami yang ditolak warga. Kami ibadah di lahan kosong. FA Firman Allah, Ibu Evangelis Ida Sihombing. Nah, mari kita dengarkan Bapak Ibu ya. Suaranya memang agak kecil ya teman-teman dan Bapak Ibu. Kita memang ditempatkan di dalam dunia ini untuk menderita. Kita ditempatkan di bumi ini bukan untuk senang-senang. Kesenangan kita itu adalah saat kita Itu jemaatnya ya teman-teman dan Bapak Ibu. Ini sudah orang tua. itulah kebahagiaan kita. Oke teman-teman, demikian videonya ya. Memang durasinya tidak panjang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Lalu mari kita melihat banyak komentar sekali di sini ya. Salah satu di antaranya ada Bang Tonang, disebutkan ataupun beliau ini menuliskan, apa kata Menteri Agama ya kemarin di depan Paus, Indonesia negara toleran katanya. Itu dia Bapak Ibu ya. Ya, saya pun secara pribadi juga belum tahu ya, kira-kira apakah kejadian ini sudahkah diketahui oleh Pak Menteri Agama di kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, semoga saja beliau mendapatkan informasi ini Bapak Ibu ya, karena kalau kita masyarakat biasa, warga awam saja bisa kemudian langsung mengetahui hal seperti ini, ya semestinya ya mereka-mereka yang membidangi hal seperti ini tentunya harus lebih cepat ya mendapatkan informasi perihal seperti ini, dan apalagi dengan sudah ramai sekali Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini ada lagi yang menuliskan bahwa Kalimantan terbaik, tidak ada hal seperti ini terjadi karena mayoritas orang Dayak sangat toleransi terhadap agama. Nah, ini ada yang dituliskan oleh Bohnat ya. Lalu kemudian juga mari kita lihat Bapak Ibu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, hanya dekat Tuhan Yesus saja kami tenang. Amin amin. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga yang melarang mereka lain waktu akan jadi pengikut Yesus. Amin katanya di sini. Oke, lalu kemudian Bapak Ibu semua, sebaiknya ibadah di jalan seperti yang diajarkan di media sosial katanya. Lalu di sini ada penjelasannya dari saudara kita yang mengupload video ini teman-teman ya. Lalu dituliskan di sini, tadinya kami mau ibadah di pintu gerbang perumahan, tapi dipindahkan di tanah kosong belakang kantor pemasaran komplek. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi lihat teman-teman ya, saudara-saudara kita ini sudah mempersiapkan Natalnya adalah menggunakan tempat yang sudah disediakan, yang sudah direncanakan, yang sudah mereka rapikan. Tetapi saat mereka mau beribadah, justru yang terjadi pelarangan Bapak Ibu, tidak disetujui ataupun ditolak oleh warga sekitar. Coba bayangkan ini Bapak Ibu ya, ada apa sih sebenarnya? Mengapa kemudian tidak mereka ya bisa membiarkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang merayakan Natal ini? Ya biarkan saja orang Kristen merayakan Natal, yang tidak apa-apa, biarkan saja. Lagian kan 1 rupiah pun tidak ada kok dari mereka dimintai untuk berkontribusi dalam operasional Natal ini. Tidak ada Bapak Ibu, saya yakin itu. Ya. Karena di mana-mana orang Kristen kalau beribadah Natal ya biasanya mereka akan mencari dana sendiri ataupun bersaling membantu ya. Misalnya melalui janji iman dan segala macamnya, bisa kemudian sama-sama mencukupkan dana Natal yang diperlukan Bapak Ibu. Lalu kemudian juga di sini, biarlah kuasa Tuhan yang membela umatnya
Siapakah yang sanggup melawannya? Tuhan menyertai kita. Amin. Semangat saudaraku, biarlah dengan kejadian ini nama Yesus diberitakan dan dunia tahu dan mengenal bahwa Yesus itu adalah kasih. Betul Bapak Ibu ya. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang mana diamanatkan oleh konstitusi kita ya, oleh UUD 45 Bapak Ibu sekalian, bahwa tiap-tiap orang yang statusnya adalah warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, punya hak yang setara ya dengan semua pemeluk agama lainnya. Baik itu Kristen, ya, Hindu, Buddha dan agama-agama lainnya punya kedudukan yang sama di mata hukum di bangsa kita Indonesia ini. Jadi kedudukan ataupun persamaan di mata hukum ini tidak memandang pada jumlah Bapak Ibu teman-teman ya. Tidak seperti itu. Tidak dipandang, oh karena ini jumlahnya lebih banyak maka di mata hukum ini lebih tinggi derajatnya. Tidak seperti itu. Semua yang statusnya warga negara Indonesia dengan berbagai latar belakang yang ada sama-sama punya hak untuk beribadah, sama-sama punya hak untuk beragama. Namun yang terjadi ketika saudara-saudari kita yang beragama Kristen ini menggunakan haknya, ya ini kita perlu garis bawah ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, manakala kita, saudara-saudara kita ini menggunakan haknya, kemudian terjadi pelarangan. Lah, ini bagaimana Bapak Ibu ya? Orang menggunakan haknya untuk beribadah kok dilarang? Nah, tindakan melarang seperti ini sebenarnya justru bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan aturan, dan ini perlawanan terhadap hukum, atau bisa dianggap ini ya pelanggaran hak saudara-saudara kita Bapak Ibu yang mau beribadah. Karena itu mengherankan sekali kenapa ada orang-orang seperti ini. Ya, saya heran Bapak Ibu ya. Harusnya orang-orang itu kalau mengaku beragama, mereka bisa dong ya berpikir bahwa oh sudah, biarkan saja orang Kristen dengan aktivitas keagamaannya, sebagaimana kami juga beribadah, sebagaimana kami juga beragama, maka demikian pula penganut agama yang lain. Dalam hal ini misalnya adalah yang Kristen. Tapi justru yang terjadi Bapak Ibu, saya heran sekali kenapa orang-orang yang saudara di seberang ini, di sebelah ini Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya maunya mereka? Memang tidak semua teman-teman ya, tidak semua ya, tidak semua. Tapi yang terjadi selama ini juga cukup meresahkan ya, cukup melelahkan juga melihat kelompok-kelompok ini terus-terusan melakukan gangguan pelarangan terhadap peribadatan Kristen. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa mereka terus-terusan bisa bersikap seperti itu? Ada apa? Dan situasi seperti ini yang harus menjawab keadaan yang begini adalah negara melalui ya pemerintah yang ada sebagai perpanjangan tangan negara untuk menjawab hal-hal yang seperti ini. Dan manakala terjadi pembubaran pelarangan ibadah yang begini Bapak Ibu, harusnya pemerintahlah yang harus cepat-cepat turun tangan, yang harus cepat-cepat melakukan evaluasi, karena ada warganya yang menggunakan haknya tetapi kemudian mendapatkan Bapak Ibu, penolakan ataupun pelarangan. Negara harus hadir Bapak Ibu. Nah, sejauh ini saya belum mendengar kabar apakah pemerintah sudah langsung turun tangan ya, baik di tingkat kabupaten ya, misalnya Kementerian Agama, apakah Kementerian Agama melalui utusannya sudahkah kemudian turun tangan melihat situasi yang seperti ini, ataukah bagaimana? Saya belum mendapatkan kabarnya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya coba cari-cari, belum ada Bapak Ibu ya, belum ada. Tapi ini saya lihat sudah ramai sekali, sudah viral sekali, dan mari terus kita suarakan supaya Bapak Ibu sekalian, cukup ini Bapak Ibu, cukup yang satu ini, jangan lagi ada pelarangan ibadah Natal ya. Kita mengharapkannya seperti itu. Apakah ini bisa diwujudkan? Bisa Bapak Ibu. Kalau pemerintah bertindak dan tegas melakukan tindakan pencegahan yang tepat dan cepat, pasti bisa Bapak Ibu. Tapi kalau begini-begini aja ya itu akan bisa, sangat bisa terus terulang. Kenapa saya berkata begitu Bapak Ibu? Kita belajar pada apa yang sudah lalu-lalu.